Jadi di sini Pak Eko akan presentasi yaitu tentang upscaling reskilling SMK Pusat Kauman SMK Negeri 1 Suwo yang berjudul Electronic Fuel Injeksi ataupun EFI di mesin mobil ataupun kendaraan roda 4. Nah, jadi nanti materinya tentang EFI nggak jauh-jauh dari itu. Nah, oke, sekarang silakan berdiri. Kita jalan-jalan dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. TKRO. Langsung Mbak, selesai. Next. Bisa. Saya Nah, jadi di sini adalah sistem EV. Apakah itu EV? Udara dan bahan bakar secara elektronik sebagai pengganti karburator. Nah, jadi sistemnya itu mudah dipahami, cuman terkadang kita susah mengingat atau mengingat-ingat yaitu nama-nama sensornya. Sebenarnya simpel sistem injeksi, karena kita nggak perlu lagi yang namanya sering-sering membawa yang namanya karbu gitu kan, sering kotor bobot, kita harus nyetel sistem udaranya. Kalau injeksi itu sudah dikontrol sama sensor-sensor dan ECU. Nah, jadi sensor-sensor seperti kevakuman, sensor throttle, sensor temperatur air, sensor RPM, dan lain-lain sebagai pendeteksi kondisi kerja mesin oleh ECU. Nah, jadi ECU melalui injektor menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold untuk dicampur dengan udara dengan campuran sesuai dari nilai sensor-sensor di atas. Jadi tipe EV itu sebenarnya sederhana. Kita manusia nih, memiliki indera penglihatan, indera perasa, indera peraba, begitu juga dengan EV. Nah, contohnya kita tangan kita terkena yang namanya pisau. Itu adalah contoh gampangnya dari sebuah sensor. Ketika kita merasakan sakit, mengirim ke otak kita. Otak kita menggerakkan untuk berbicara di mulut. Tanganku sakit terkena pisau, gitu kan. Begitu juga dengan sistem EV. Nah, otaknya injeksi itu adalah di ECU. Nah, jadi ECU itu adalah otaknya dari sistem injeksi. Iwa, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya sensor EV pada mobil Avanza. Di sini adalah sensor oksigen atau O2. Jadi sensor O2, nah, secara singkatnya itu adalah berfungsi untuk mengukur besaran jumlah oksigen. Nah, besaran jumlah oksigen dalam gas buang yang keluar dari mesin. Makanya sensor O2 itu penempatannya di sistem exhaust atau sistem knalpot. Nah, kalau di mobil memang tertutup kabin, gitu kan? Tertutup kabin karena mesin itu ditutup kabin dan bodi dari mobil. Kalau yang di motor yang punya sistem injeksi pasti kelihatan dekat kenapa knalpot gitu kan, di atas dekat head cylindernya pasti ada yang kayak tonjolan kayak seperti busi ada kabelnya. Itu adalah sensor O2. Di mobil pun seperti itu, sama aja. Nah, sensor knock, teknologi yang dapat pada bagian luar mesin dan bekerja untuk merekam suara ketukan atau knocking pada mesin mobil. Jadi kalau terjadi sebuah knocking, itu sensor ini mengirim sinyal ke ECU. Nah, di mobil itu kan ada yang namanya lampu indikator, lampu mil gitu kan. Nah, di situ nanti ada kecil warna oranye. Nah, di situ kalau ada permasalahan di engine atau di sensor-sensor yang mengalami permasalahan, itu ada sinyalnya. Jadi ketika kontak di on-kan, lampu engine menyala, harusnya setelah menyala itu mati gitu kan. Tapi ini berkedip.
Nah, berkedip beberapa kali pasti itu ada permasalahan. Nah, jadi semua sistem EV itu pasti ada sensornya. Sensor IAT, intake air temperatur. Nah, sensor IAT ini biasanya dia terletak di filter udara. Nah, nggak jauh-jauh dari udara. IAT, intake temperatur air, sebuah teknologi yang digunakan oleh power control modul mesin sebagai pemutus yang tepat untuk mengirimkan bahan bakar ke ruang bakar yang dikaburkan. Nah, jadi di situ ketika berlebihan bahan bakar, ketika berlebihan udara yang masuk, nah di situ juga ada sensor yang mendeteksi, mengirim sinyal ke ECU. Karena apa? Sistem injeksi itu semuanya sudah dirancang sedemikian rupa. Gimana caranya bahan bakar yang masuk sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mesin yang ada. Misalkan 1000 cc, berarti berapa campuran udaranya? Nah, berapa campuran bahan bakarnya? Jadi injektor menyemprotkan itu sesuai dengan instruksi si ECU. Ini loh si injektor, kamu harus menyemprotkan sebegini banyak gitu kan. Nah, yuk Pak, lanjut Pak. Nah, sensor ECT, engine coolant temperature. Nah, di sini ada yang namanya sensor ECT yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada kipas radiator ketika pengemudi menyalakan mobil. Nah, jadi ketika pengemudi menyalakan sebuah mesin, nah di sini ada yang namanya kipas angin, engine coolant. Nah, engine coolant temperature berarti ini berhubungan dengan temperatur mesin, berhubungan dengan radiator. Nah, di mesin radiator pasti ada kipasnya. Motor aja yang cc-nya kecil dia memiliki kipas radiator, apalagi mobil. Fungsinya untuk apa? Mendinginkan engine. Nah, jadi di situ ada yang namanya radiator. Biasanya bisa diisi dengan air, bisa diisi dengan oli radiatornya ataupun minyak radiatornya. Jadi fungsinya buat membantu pendinginan pada mesin supaya apa? Mesin itu tidak mengalami bahasanya ngejim gitu kan. Nah, kalau terlalu panas berlebihan, nah, mesin itu akan mengalami pemuaian di ringnya, ring sehernya, sehingga apa? Ring itu akan memuai karena terlalu panas, sehingga piston itu tidak mampu lagi melangkah titik mati atas dan titik mati bawah. Karena apa? Diameternya membesar. Nah, sedangkan ring itu terlalu panas. Nah, jadi perlu yang namanya pendinginan. Nah, ada sensor CKP. Nah, Transfer Position Sensor yang merupakan sensor poros engkol. Nah, sensor poros engkol memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa bahan bakar disemprotkan dengan baik dengan menggunakan firing order. Nah, jadi di sini sensor CKP atau yang biasa disebut NE. Nah, itu adalah sensor di sini yang bekerja mendeteksi atau merupakan sensor poros engkol, memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa bahan bakar disemprotkan dengan baik. Nah, ketika mobil itu mau hidup, nah injeksi ini kan menyemprotkan bahan. Ketika kotak di-on-kan, dia menyemprotkan bahan bakar. Artinya bahan bakar itu sudah siap dibakar. Nah, poros engkol dia memutar yang namanya piston. Nah, piston itu kan ada batang toraknya ataupun namanya stang seher gitu kan bahasanya. Nah, itu memutar pistonnya, langkah titik mati dan titik mati atas, bawah dan atas. Nah, ketika sensor ini rusak atau dicabut, maka mesin itu nggak akan bisa hidup. Mesin itu nggak akan bisa hidup. Jadi jangan sesekali kita merusak sistem sensornya. Nah, apalagi kalau di sistem mobil itu riskan sensor-sensornya. Jadi perlu perawatan, nah, perlu namanya maintenance gitu kan, supaya apa? Bahan-bahan ataupun sensor-sensor itu tidak gampang rusak, dan jangan memasang yang namanya variasi sembarangan, gitu kan. Nah, jadi di sini sensor CKP, crankcase
position sensor. Salah satunya itu untuk yang merupakan sensor poros engkol. Nah, jadi kalau mobil itu kan paling sedikit silindernya itu ada 3 ya Pak. Nah 3, bahkan ada yang lebih. Jadi di situ nanti ada lagi injektor, tipe-tipe injektor itu ada. Nanti di sini ada materinya. Yuk lanjut. Nah, sensor TPS, throttle position sensor. Dalam proses pembakaran, mesin harus memastikan bahwa katup throttle dapat terbuka dengan sempurna menggunakan indikator capaian pedal akselerator. Nah, throttle body. Throttle body kelihatan sekilas, kalau kita lihat sekilas itu kayak sistem karburator. Nah, tapi itu bukan karburator, melainkan throttle body. Nah, disitulah nanti dia sebagai pembuka dalam proses pembakaran mesin harus memastikan bahwa katup throttle dapat terbuka. Nah, ketika katup throttle itu terbuka, udara itu kan masuk. Nah, bahan bakar masuk sehingga udara dan bahan bakar itu bercampur menjadi kabut supaya apa? Pembakarannya sempurna. Nah, makanya si ECU itu sudah diriset sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa supaya apa? Pembakarannya itu sempurna. Jadi sistemnya itu sudah nggak manual lagi. Kalau karbo kan kita harus setting manual, setting berapa nih tinggi jarumnya yang harus dinaikkan gitu kan. Terus berapa nih skru udaranya yang harus diputar, 1,5 atau 2,5 atau 3 gitu kan. Nah, jadi supaya apa? Ketemu perbandingan bahan bakarnya. Di sini ada yang namanya sensor MAP. Nah, manifold absolute pressure berfungsi untuk memastikan mesin telah mendapat pasokan bahan bakar yang sesuai dengan tekanan yang diterima. Nah, jadi maksudnya manifold absolute pressure berfungsi untuk memastikan telah mendapat pasokan bahan bakar yang sesuai dengan tekanannya. Nah, jadi kalau si map ini tidak menerima tekanan bahan bakar yang diminta, maka dia akan mengirim sinyal ke ECU bahwasanya sistem pembakarannya itu tekanannya berkurang. Tekanannya berkurang, MAP. Terus nanti ada lagi kalau nggak salah itu Avanza tipe L ya. Itu kalau nggak salah itu ada MAP, ada MAF. Nah, ada MAF, mass airflow gitu kan. Nah, fungsinya itu untuk memastikan mendapat pasokan bahan bakar yang sesuai dengan tekanan yang diterima. Jadi kalau tekanannya nggak sesuai, si ECU itu langsung memberi sinyal ke lampu indikator melalui lampu engine gitu kan. Nah, dia akan menyalakan berkedip. Jadi sistemnya kalau Pak Eko pelajari itu sistem EV mobil dan motor itu nggak beda jauh, sama aja gitu kan. Cuma beda penempatan dan nama sensornya yang ada yang berbeda gitu kan. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya ini lebih sederhana gitu kan, alurnya lebih sederhana. Cuma mikirnya kan wah sistem sensor gitu kan, ketika rusak harganya mahal, jadi harus hati-hati. Nah, di sini ada full pump. Apa sih full pump gitu kan? Full pump itu komponen yang berfungsi untuk memompa bensin. Nah, memompa bensin ke injektor, mengirim bahan bakar ke injektor. Jadi full pump itu penempatannya di tangki mobil. Kalau di motor kan jelas sih, di tangki motor juga ada yang sistem injeksi. Nah, di mobil itu pun ada fungsinya buat memompa bahan bakar. Nah, di situ ada yang namanya saringan bahan bakar. Nah, makanya ketika sistem EV dikeluarkan itu ada bahasa jangan sampai kehabisan bahan bakar, nanti sistem injeksinya rusak gitu kan. Nah, jadi kenapa kok ada wacana seperti itu? Nah, jadi ketika tangki itu kehabisan bahan bakar, kok tangkinya kotor gitu kan. Nah, ketika diisi bahan bakar, maka kotoran itu akan naik ke permukaan dan akan terhisap oleh pompanya bahan bakar. Nah, dengan otomatis
kotoran itu dia akan menyangkut di saringannya. Nah, itu yang biasanya menyebabkan tekanan bahan bakarnya itu tidak sesuai. Makanya di situ tadi ada yang namanya MAP gitu kan. Nah, jadi supaya tekanan udaranya, tekanan bahan bakarnya bagus, tekanan udaranya bagus, sesuai dengan harapan dari sistem ECU, sesuai dengan risetannya, sesuai dengan kebutuhannya, supaya mobilnya tidak mengalami kerusakan karena bahan bakar yang diminta itu sesuai. Contohnya ketika kita makannya banyak terus dikasih sedikit, pasti tenaganya juga berkurang. Terus sama bawaan kok lemas gitu kan, cepat beli, mau sarapan kurang oke gitu kan. Begitu juga dengan mobil ataupun sistem EV gitu kan. Nah, terus ada lagi pulsation damper. Nah, jadi pulsation damper itu menggunakan sistem diafragma untuk menyerap sedikit denyut tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh injeksi. Nah, jadi bahan bakar dan kompresi pompa bahan bakar. Nah, jadi ada pulsation damper. Nah, kalau kita perhatikan kecil, barangnya itu kecil, warnanya warna silver lah kayak besi rumah itu. Ketika kita kotak-kotak, nah, bahan bakar itu jalan, dia akan naik sedikit gitu kan. Nanti dia akan turun lagi. Jadi mendeteksi tekanan bahwasanya tekanannya sudah sesuai. Gitu. Jadi pulsation dampernya itu bekerja dengan sesuai tekanan dari sistem bahan bakarnya. Yaitu menggunakan sedikit denyut tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh injeksi bahan bakar. Jadi perbedaannya kalau di mobil itu banyak, sensornya lebih banyak lagi. Ada pulsation damper. Kalau di sepeda motor yang biasa kalian pakai itu kan nggak ada. Jadi itulah fungsi daripada pulsation damper. Dia menggunakan sistem diafragma kecil gitu kan alatnya bulat. Kalau nanti kita dipraktek di sistem mobilnya langsung itu pasti ada. Tinggal penempatannya biasanya yang sisi penempatannya. Kalau Avanza misalkan di sebelah kiri, nanti kalau Innova itu sebelah kanan gitu kan. Gambaran sistem EV itu seperti ini gitu kan. Nah, silakan diamati dulu sistem EV-nya, sistem full bar. Nah, jadi itu ada namanya pulsation dampernya. Jadi ketika bahan bakar sebelum masuk ke injektor itu melalui pulsation damper. Kalau kita lihat alurnya gitu kan. Jadi di situ ada full tank. Nah, di dalam tangkinya itu ada yang namanya pompa bahan bakar. Nah, kalau kita buka lagi pompa bahan bakar full pump, itu nanti di situ ada lagi komponennya lagi gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya injektor. Jadi kalau yang namanya sistem EV, elektronik full injeksi, itu yang harus kita perhatikan benar adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya jangan sembarangan. Karena apa? Kita pilih murah bahan bakar, tapi merusak komponen sistem EV-nya, itu akan lebih mahal lagi perawatannya. Karena apa? Sekarang itu kan tidak semua bengkel punya alat riset tentang EV, dan tidak semua bengkel itu menguasai tentang EV. Nah, jadi perawatannya yaitu kita salah satunya harus mencari bahan bakar yang bagus, gitu kan. Jangan sembarangan pakai motornya injeksi tapi bahan bakarnya pertalite gitu kan, minimal yo pertamax gitu kan. Sampai di sini kalau ada yang mau tanya monggo. Siapa tahu ada yang mau tanya gitu kan. Kok pematerinya Pak Eko gitu kan, nggak Pak Evi atau Pak Imron gitu kan. Nah, kemarin
Pak Eko itu mewakili Pak Randi dan Pak Imran di Bandung selama 1 bulan kurang lebih. Terus kemarin lagi pas di Lampung Tengah bareng sama Pak Imran di Hatsu setengah bulan. Ada yang mau tanya sih adalah injektor, penginjektorannya baik apa enggak, bagus apa enggak gitu kan. Contoh di Suwok itu biasanya sistem EVI yang pertama kali di saringan bahan bakar sama di sistem injektasinya itu yang sering kali terjadi kerusakan. Karena apa? Bahan bakarnya kurang bagus, tangkinya kotor, sering kehabisan minyak. Tapi kalau mobil itu ya kebangetan gitu kan, mobil kok sampai bahan bakar terus kebangetan gitu. Artinya mampu beli mobil tapi bahan bakarnya tidak mampu. Jadi injektor menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder port intake sesuai dengan sinyal dari ECU atau mesin. Nah, kalau sistem injektor itu tergantung dari berapa piston yang ada di engine tersebut. Misalkan mobil Avanza tipe D ataupun Innova, nah itu pistonnya ada 3, berarti injektornya pun ada 3. Nah, jadi 3 itu nanti itu bahasanya ada simultan, ada grup, terus satu lagi nanti apa yang ada di materinya. Jadi bisa sekali penyemprotan itu bisa 1, 2, 3 bareng sekali penyemprotan gitu kan. Bisa 2 nanti bergantian gitu kan. Jadi fungsi daripada injektor adalah menyemprotkan bahan bakar ke ruang pembakaran sesuai dengan tekanan atau sinyal yang diberikan oleh ECU. Jadi makanya otaknya dari injeksi itu adalah ECU, pusat pemikirannya itu di ECU. Dia mampu menggantikan sebuah sensor ketika ada sensor lain yang rusak. Oh, sensor ini bermasalah gitu kan. Nah, sensor itu mengirim sinyal ke ECU, ECU mengirim sinyal ke lampu indikator, mau ngasih tahu ke pengemudinya bahwasanya ini loh saya enginemu, mesinmu mengalami kerusakan di bagian ini gitu kan. Supaya apa? Mempermudah pengemudi atau pengendara supaya tahu, oh ke bengkel gitu kan, benerin mobilnya, sistem EV-nya yang rusak di sensor O2-nya misalkan. Jadi si pengendara cari lagi, artinya sudah kelihatan, oh di lampu indikator sudah kelihatan, ini sistem injektornya yang rusak gitu kan. Jadi nggak kayak sistem karbu gitu kan. Kalau sistem karbu berobat gitu kan, wah ini mau berobat banyak gitu kan, apa karbonnya kotor, apa bahan bakarnya sing elek gitu kan. Nah, kita masih menebak-nebak. Tapi kalau sistem injeksi itu sudah ada sensornya masing-masing. Jadi ketika si throttle body membuka katupnya, udara dan bahan bakar itu masuk ke ruang pembakaran yang sudah disetting oleh ECU, berapa tekanannya, berapa campuran udara dan bahan bakarnya. Nah, jadi itu mudahnya sistem EV. Mungkin kalau materi sekilas ini masih kurang dipahami. Nanti kalau sudah di materi sebenarnya di kelas kan sudah berulang kali pasti paham gitu kan. Artinya kalau sekali seperti ini kita baru pengenalan. Oh berarti sistem EV itu seperti dengan kayak manusia gitu kan. Artinya ketika ada luka di bagian mana, lalu si otak mengirim sinyal ke mulut kita untuk berbicara, merasakan oh yang sakit bagian sini gitu kan. Jadi si dokter itu langsung menuju pusat yang rusak ataupun yang sakit. Coba kalau kita nggak punya indera perasa, kita kena pisau, kena golok pun nggak merasakan gitu kan. Suara kosong kan. Nah, jadi otak kita ya diam aja, nggak berfungsi. Nah, begitu juga dengan sistem injeksi, bahan bakarnya jelek aja dia mengirim sinyal ke ECU, suaranya kan berubah, asapnya terlalu tebal gitu kan. Nah di mata udaranya kurang bagus, di mata pedes gitu kan.
Nah, bahan bakarnya kurang bagus, nah mengirim sinyal ke eco, eco mengirim sinyal ke lampu indikator. Jadi begitu juga dengan kita, ketika kita makan kok sayurnya nggak enak, pasti kita ngomong, oh sayurnya nggak enak mak, kan? Aku lah tuku soto belang, kan? Begitu juga dengan mobil, biasa dikasih pertama atau pertama dek, gitu kan? Dikasihnya pertalite, yo batuk-batuk mobilnya. Karena apa? Dia biasanya makan enak, dikasih makan yang nggak enak. Nah akhirnya komplainnya ke Eco mengirim ke lampu indikator supaya apa? Kita tahu, oh ini tadi pakai pertalite gitu kan, atau pakai solar yang jelek. Jadi harus ganti bahan bakar. Nah ini yang tadi Pak Eko sebutin metode tol. Nah di sini independen, ada grup, ada simultan. Nah kelihatan kalau yang independen itu satu-satu. Nah, kalau yang grup itu dua. Nah, injektor satu nanti ketemunya dengan injektor tiga. Nah, injektor dua nanti barengannya dengan injektor nomor 4. Nah, saling bergantian begitu. Tapi ketika dia menggunakan sistem simultan, dia semuanya bareng. 4 injektor itu menyemprotkan bahan bakar secara bersamaan. Nah, berarti lebih boros Pak? Belum tentu, tidak. Karena apa? Kalau kita sudah memakai yang namanya injektor simultan, pasti sudah dirancang sedemikian rupa, sudah disetting gitu kan. Walaupun ini pakai sekali yang berempat, nah tapi dia tidak boros bahan bakar. Jadi ya mungkin perbandingannya ada 1:2 gitu kan, atau 1:1 gitu kan, lebih sedikit boros yang sekali 4-4-nya maju gitu kan. Nah karena mobil itu kan ada 4 silinder, 3 silinder. Nah jadi injektor itu menyesuaikan dari si silinder ataupun pistonnya, artinya biar tenaganya juga besar. Kenapa? Semakin biasanya pistonnya ada 4, biasanya cc-nya lebih dari 1000, tenaganya, powernya juga besar. Nah, ini adalah gambaran penyemprotan injektor. Biasanya kalau apa sih gitu kan, cara gampangnya mencari, oh ini simultan, oh ini grup. Nah, di soket injektornya, contohnya kalau dia grup ya, kalau yang kemarin Pak Eko pelajari itu sistem injektornya grup. Nah, jadi soketnya itu berbeda, warnanya nggak sama. Artinya yang satu warna oranye, nanti yang nomor 2-nya warna abu-abu gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan di soket injeksinya. Jadi itu cara gampangnya. Oh ini yang grup, ini yang simultan gitu kan. Kita lihat di soket injeksinya. Jadi supaya lebih mudah. Artinya kalau dia mudah apa dipersulit gitu kan. Iki ora tipene piye nganggo grup apa simultan kan? Apa independen. Nah, buka wae kabine itu kan. Kap mobil dibuka, nah di situ kelihatan. Oh ini grup gitu kan. Dilihat dari soketnya. Nah, ini Pak. Nah, yang di sebelah sini di Auto 2000. Jadi ketika magang di Auto 2000, nah, ini adalah gambarannya di ketika kalian di bengkel resmi. Nah, kita harus pakai wear pack-nya Auto 2000 gitu kan. Kita harus pakai safety shoes atau pakai sepatu safety. Nah, ketika kita berada di bawah mobil gitu kan. Nah, itu kayak yang di orang yang berdiri itu, kita harus pakai helm, pakai kacamata. Makanya di sini itu ada APD gitu kan. Harus syarat pertama kita masuk workshop ke bengkel itu kita harus pakai wear pack. Nah, pakai sepatu. Nah, wear packnya pun nggak boleh yang lengan panjang. Kalau wear pack di bengkel harus lengan pendek. Nah, nah itu kemarin pas Pak Eko di BMTI praktek di
mesin ini mesin diesel Innova. Nah, di mesin Innova. Nah, ini yang di Toyota ini di Auto 2000 itu mesin Avanza tipe D. Jadi gambarannya nanti ketika kalian PKL di bengkel resmi ya seperti ini. Kita harus safety, harus disiplin. Ya, jadi itu adalah sekilas dokumentasi buat gambaran kalian nanti ketika masuk di dunia usaha, dunia industri. Ada penjelasan yang kurang dimengerti, kurang paham, boleh ditanyakan. Pak, kalau sudah sistem injeksi diganti sistem kartu bisa nggak gitu kan? Di Indonesia apa yang nggak bisa gitu kan? Tetap bisa, cuman banyak yang dirubah, nggak semata-mata total bodinya dibuang ganti kartu jadi gitu enggak. Nanti itu ada pengaruhnya, ada di tenaga mesinnya, power mesinnya pasti berpengaruh. Nah, itu tadi presentasi dari Pak Eko tentang upskilling reskilling SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Suwok yang bertemakan atau berjudul tentang electronic injection. Upskilling reskilling. Kalau ada yang belum tahu nih, upskilling itu adalah menambah pengetahuan kita yang sudah kita punya dasarnya gitu kan. Nah, ditambah lagi reskilling itu merefresh lagi, merefresh. Misalkan kalau kita ada lupa materi yang di sebelumnya, refresh lagi. Nah, cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, cukup, benar. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya, nggak masalah, nggak apa-apa. Artinya belajar menjadi siswa yang aktif di dalam kelas gitu. Saya nanti ketika kalian PKL praktek kerja industri kerja lapangan itu sering pendekatan ke mekanik. Mas, ini seperti apa servis berkala di sistem pengereman gitu kan, ganti oli yang 10.000 gitu kan, atau oli yang berapa gitu. Jadi biar nanti ketika kalian yang kelas 11 gitu kan, yang belum berangkat PKL nanti gambarannya seperti itu. Pelajari lagi di servis berkala. Nah, sudah ada yang mau tanya? Nah, kalau nggak ada yang tanya, sekian dari Pak Eko, Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.